Shalom, selamat pagi saudara. Light of Revival kembali pada pagi hari ini dengan tema saudara seiman. Nats yang saya ambil Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Ayat ini menegaskan bahwa ada kesempatan untuk berbuat baik pada semua orang, terutama kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan kita seiman, tapi dalam terjemahan lain, dalam bahasa Inggris misalkan New English Translation dikatakan family, atau bahasa Indonesia masa kini dikatakan saudara-saudara seiman. Apa yang kita harus lakukan terhadap saudara-saudara seiman kita? Jelas poin yang pertama dari ayat tadi yaitu berbuat baik. Ini merupakan bukti dari iman kita, bukti bahwa kita percaya pada Yesus Kristus. Buktinya kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan, kita melakukan perbuatan baik kepada semua orang, tapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Alkitab menyatakan bahwa kita bukan saja tidak berbuat jahat pada saudara-saudara kita, tapi juga harus berbuat baik pada saudara-saudara seiman kita selagi masih ada kesempatan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini adalah bentuk atau pembuktian terhadap kasih kita kepada Allah. Jika kita mengasihi Allah, maka kita juga pasti akan mengasihi sesama kita, saudara-saudara seiman kita. Ini juga tidak terlepas kepada saudara atau keluarga kita. 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya." Jadi ini pembuktian kalau kita betul-betul mengasihi Allah, percaya kepada Allah, maka kita pasti akan mengasihi saudara-saudara kita. Apa aplikasinya? Aplikasinya adalah bahwa apakah kita sudah mengasihi saudara-saudara kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang percaya? Dan bagaimana relasi kita dengan saudara-saudara kita? Jika ada saudara kita yang berbuat jahat kepada kita, apakah harus kita mengampuni? Berapa kali kita harus mengampuni? Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikianlah kita menunjukkan bukti iman percaya kita dengan mengasihi saudara-saudara kita. Kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara-saudara seiman kita. Semoga di pagi hari ini kita mempunyai komitmen yang baru untuk dapat melakukan satu perbuatan baik sebagai bukti iman kita kepada semua orang. Sejak kita keluar dari rumah pagi ini, kita bertemu dengan banyak orang, kita berkomunikasi dengan banyak orang. Marilah kita nyatakan bukti iman kita pada semua orang, terutama terhadap saudara-saudara kita seiman ataupun saudara dalam keluarga kita. Kiranya renungan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kami agar kami mampu untuk melakukan bukti iman kami dengan mengasihi semua orang, terlebih lagi mengasihi saudara-saudara kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap taat dan tetap hidup kudus. Bagaimana kami harus belajar mengasihi sesama kita, bahkan ketika mereka bersalah kepada kami. Ya, pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.